kami menyayangkan MUI, dan ini ke depan ya menjadi pelajaran semua bagi pemilik usaha. Ya, saya minta maaflah kepada masyarakat. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan kami hormati seluruh pengurus MUI Kota Tebing Tinggi yang telah berhadir, ada Wakil Ketua MUI, ada Ketua Komisi Ekonomi dan Pemberdayaan Umat, ada Ketua MUI Kecamatan Rambutan, ada Bapak Sekretaris Komisi dan fungsionaris MUI yang sama kita hormati. Hadir bersama kita di sini pemilik Cafe Platinum Kota Tebing Tinggi, terima kasih hadir. Bapak-bapak, saudara-saudara kami yang kami hormati, ada beberapa hal agenda kita hari ini untuk mendengarkan klarifikasi terkait dengan adanya laporan, adanya keresahan daripada masyarakat yang disampaikan kepada MUI Kota Tebing Tinggi, yang mana diduga adanya kegiatan pada malam pergantian tahun 2023 yang lalu. Ada kegiatan-kegiatan yang menurut kami dan pemantauan masyarakat ini meresahkan masyarakat, karena ada kegiatan yang dapat merusak mental, merusak moral masyarakat, apalagi dipertontonkan di tempat umum. Dalam kesempatan ini tentu kami dari MUI Kota Tebing Tinggi ingin mendengarkan klarifikasi tersebut. Untuk selanjutnya kami nantinya akan mengambil langkah-langkah dan memberikan informasi terkait dengan pertemuan kita hari ini kepada masyarakat, supaya ini terjadinya komunikasi yang baik dan tidak biasnya kemana-mana hasil yang beredar di media sosial, di masyarakat, dan yang kita ketahui saat ini. Saya pikir sementara itu dari kami, mungkin dari Mbak Putri mungkin bisa ditambahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Pertama, terima kasih kepada dari semua MUI dari MUI, dan terima kasih kepada pemilik Platinum yang hadir pada pagi hari ini sebagai bentuk komunikasi dan sikap kooperatif yang ditunjukkan. Mudah-mudahan kita semuanya sama-sama menjaga Kota Tebing Tinggi ini, supaya kedepannya Kota Tebing Tinggi ini senantiasa di tempat kita berdiam yang baik dan nyaman, dan saling menghargai dan hormati. Karena itu, karena ada keresahan atau pengaduan dari masyarakat yang mengindikasikan bahwa di Platinum terjadi satu kegiatan yang kurang pada tempatnya. Nah, karena itu kami meresponnya sebagai tanggung jawab moral kami, bagian dari tokoh agama di Kota Tebing Tinggi ini. Jadi terima kasih bentuk kedatangannya, dengan mudah-mudahan bisa diklarifikasi dan nanti masyarakat juga tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang pada masa akan datang. Harapan kita semua bisa lebih baik lagi sebagai bentuk juga contoh dan peringatan bagi usaha-usaha lain yang ada di Kota Tebing Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan malam tahun baru kemarin, memang ada kesilapan dari pihak Platinum Cafe. Jadi di awal acaranya, dari susunan acara pertama kali, bahwasanya dari Platinum Cafe baru ada mengadakan acara pesta tahun baru 2023. Di dalam isi acara tersebut ada MC performance, ada lucky draw, ada tarian, dan ada untuk family time. Family time itu maksudnya hiburan-hiburan untuk keluarga. Jadi memang untuk selama acara kita lancar dan tidak ada masalah, sampai
sekitar pukul 11.45 kita menutup acara dan kita menjelaskan bahwa memang tahun ini tidak ada pesta kembang api karena dilarang oleh aturan daerah. Jadi dari penutupan tersebut, saya sebagai pemilik pun dari jam itu saya sudah tidak di lapangan karena saya mengurus bahan-bahan dan keuangan. Jadi pada besok paginya pas saya bangun, saya terkejut dengan video yang beredar bahwasannya ada di media sosial itu tertulis anggota Platinum Cafe & Bar membuat perlakuan yang tidak pantas yang menjadi konsumsi publik. Jadi saya cek, memang saya akui disitulah Cafe Platinum, itu lokasi Cafe Platinum. Tapi saya juga harus katakan bahwasannya itu ternyata sudah di luar dari acara maupun jam operasional kami. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya komunikasi sama tamu juga. Jadi awal permasalahan ini bisa terjadi karena ada tamu yang dapat lucky draw. Jadi kan mungkin di pikiran tamu itu ada dapat rezeki, sebuah handphone. Jadi adalah yang mau bagi-bagi ataupun kata yang lebih kasarnya sawer untuk ke anggota-anggota penari ini. Jadi dipanggilnya lah anggota penari ini, orang itu berbincang, entah berbincang apa, mungkin ada persetujuan lah di dalam pembicaraan itu, terjadilah tari-tarian yang tidak pantas itu. Saya sudah klarifikasi juga, memang itu sudah di luar sepengetahuan pemilik maupun manajemen Cafe Platinum. Jadi makanya saya hari ini saya siap mengklarifikasi masalah tersebut. Malam pun sudah saya klarifikasi ke pemerintah kota, ke Satpol PP khususnya, yang sudah jelas semua dan sudah ditandatangan ini. Pokoknya saya minta maaf lah kepada masyarakat. Sekianlah penjelasan saya. Bahwa pihak pemilik Cafe Platinum menyadari adanya kesilapan ya, kesalahan dilakukan, kelalaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang terjadi di malam pergantian tahun. Kemudian kronologis tadi yang kita dengar juga tadi bahwa lokasi pelaksanaan memang di lokasi Platinum. Artinya memang tidak ada kata tidak diketahui ya. Artinya kalau di lokasi kita memang tanggung jawab itu berada penuh pada kekuasaan pemilik. Hanya memang pada jam 11.45 seharusnya sudah selesai ya, dan pemilik juga meninggalkan. Ada di luar kegiatan yang terjadi tanpa adanya komunikasi kepada pemilik barangkali. Tapi memang disitulah mungkin kelemahannya, kelalaiannya, kenapa pemilik tidak mengkontrol itu gitu ya. Barangkali untuk ini tadi sudah disampaikan pernyataan permohonan maaf juga kepada masyarakat. Karena kami melihat Pak bahwa dari video beredar itu memang vulgar. Kemudian kami lihat itu ada juga anak-anak yang lintas. Saya nggak tahu kalau jam ini jam berapa, karena kalau lihat dari jamnya kok masih ada pengunjung anak-anak gitu. Kalau tadi Bapak katakan jam 11.45 itu yang lari ke situ, saya menduga ini jamnya di bawah itu gitu. Kenapa saya bisa mengatakan di bawah itu? Karena masih ada masyarakat, anak-anak ini kan secara naluri kita anak-anak itu biasanya jam 11-an ke atas itu sudah tidak mungkin membuka melakukannya. Kami menyayangkan MUI dan ini ke depan ya menjadi pelajaran semua bagi pemilik usaha, bagi masyarakat juga dalam mengadakan suatu kegiatan yang ini akan berdampak negatif pada masyarakat luas. Sebelum itu Pak, mohon izin kita mendengarkan dulu beberapa ya ini apa namanya tanggapan-tanggapan, mungkin masukan-masukan daripada pengurus MUI yang terhadir. Kalau kami lihat di sini, pengusaha kebobolan. Pengusaha nggak sama. Orang minta nugget ada, orang minta capcay ada, semua segala macamnya. Tapi hiburan yang dia buat, kalaupun itu tertutup, sadedom, artinya tertutup, no problem. Ini sengaja ngeleceh. Kalau ini kita tidak tinggapi, Pak Pengurus Cafe Platinum, kita diukur orang. Karena etik moras, karena sebelum ini rapat saya sudah buat notulen.
etik moral warga negara Indonesia Pancasila. Jadi kita hargai orang, pasti kita juga menghargai orang. Mudah-mudahan yang akan datang tidak lagi terjadi hal yang sama. Saya sendiri pun mau bertanggung jawab. Ya, cuman Bapak tidak boleh lisan. Tolong tulisan. Yang mesti ingin saya pertanyakan, di situ kan pasti ada keamanan, ada keamanan ya dari Kapolri Parlemen. Kenapa keamanan itu nggak bertindak? Seharusnya kan dia pemilik udah pulang dan ini udah ditutup. Kepala keamanan di situ seharusnya dia langsung koordinasi. Kalaupun dia memang itu dilaksanakan, dia harusnya koordinasi dengan pemilik. Seharusnya dia harus bisa bertindak, dia harus menutup. Jadi yang saya sesalkan itu, kami sebagai tanggung jawab moral di MUI ini, dan juga tadi sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Haidar tadi, itu tanggung jawab moralnya itu jangan hanya tulisan dan lisan, tapi apakah sampaikan ke publik. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Itu bisa dalam bentuk leaflet atau dalam bentuk terserah. Sebagai bentuk tanggung jawab, Bapak sudah kemari untuk meminta maaf. Ya, ini sangat kami hargai. Jadi kedepannya setelah agenda meminta maaf ini dan menjaga, kedepannya harus kita lebih hati-hati lagi dalam kegiatan-kegiatan yang bisa merusak moral dari aturan negara kita. Niat baik dari KP Platinum sudah dengan itikat baik datang kembali menunjukkan kami untuk mengklarifikasi dan kita sudah memahami. Tapi yang jelas dibilang dari pengurus, Pak Sekjen, Pak Ketua juga, Pak Bendahara juga tadi, artinya ya namanya kita bersalah kan harus gentle kan begitu ya kan. Nah, tapi kan itu kan bukan kita karena ini sudah terjadi ya. Tapi untuk memperbaiki ke depan kan begitu. Artinya karena kita ini adalah di tebing tinggi ini yang selama ini rukun, damai, akur, ya banyak juga dalam hal keagamaan kan begitu. Bahkan saya tadi sepakat dengan Pak Ketua juga, Pak Ketua 1, bahwasanya di sana juga banyak pekerja yang membutuhkan penghasilan kan begitu. Iya. Jadi ini juga secara dari segi ekonominya kan karena kebetulan juga di bidang ekonomi kan seperti itu. Ya, tapi dari segi akhlaknya juga kan harus kita samakan kan begitu ya. Nah, jadi untuk kedepannya kami mohon juga lah sama-sama kita perhatikanlah usaha kita kan begitu. Walaupun tadi sebenarnya tidak terlepas tanggung jawab pemilik ini, walaupun sudah lewat dari waktu, tapi yang namanya usaha kita kan kita penanggung jawab kan kita Pak Amal ya. Untuk kedepannya kita tetap saling menjaga. Selanjutnya mungkin nanti kita minta pernyataan secara lisan nanti supaya ini menjadi publikasi. Karena sebagaimana MUI ini merupakan wadahnya dan jembatannya kepada masyarakat melalui MUI. Jadi apapun terjadi di masyarakat, kegiatan yang menyinggung etik, moral dan semuanya itu menjadi bebannya MUI Perguruan Tinggi untuk menyampaikan dan memberikan masukan dan tentunya juga mengambil tindakan secara hukum yang berkaitan dengan hukum keagamaan yang ada di masyarakat. Itu kita sebagai penyambung juga kepada pemerintah yang akan menyampaikan secara kelembagaan nanti. Saya pikir ini demikian. Jadi kita mohon secara bersama kita. Dengan kita hari ini selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para rekan-rekan dari pemerintah, dari masyarakat maupun dari Majelis Ulama Indonesia. Saya yang bernama David Wijaya sudah mendengar nasihat dari Ketua Majelis Ulama Indonesia bahwasanya memang kami mengakui kesalahan kami dari kejadian yang beredar di video di media sosial ini. Kami juga mau ingin berminta maaf kepada seluruh masyarakat, pemerintah kota maupun majelis yang telah merasa dirugikan maupun meresahkan atas video yang beredar tersebut. Saya harap permintaan maaf saya dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah kota termasuk majelis-majelis. Kedepannya kita akan berjanji tidak akan mengulangi lagi kejadian yang ada di video tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi menyikapi adanya kegiatan dan kejadian dalam pergantian malam tahun baru 2023 yang terjadi di Cafe Platinum Kota Tebing Tinggi. Sebagai lembaga Majelis Ulama Indonesia, pertama sekali kami menyayangkan adanya kejadian tersebut yang menurut kami dapat mencederai moral, etik, dan tentu nuansa yang nyaman dan dilarang oleh agama, khususnya agama Islam sebagai mayoritas di Kota Tebing Tinggi. Kedua, kami tadi telah memintai klarifikasi dan keterangan kepada pemilik kafe, dan ternyata pemilik mengakui kesalahannya dan tentu berjanji dan membuat pernyataan bahwa kegiatan dan kejadian yang serupa tidak boleh terulang di masa-masa yang akan datang. Kemudian kepada pemerintah kami meminta untuk melakukan pengawasan terkait dengan izin hiburan, izin penyelenggaraan kegiatan. Dan tentunya ini juga sebagai pelajaran bagi seluruh pelaku usaha kegiatan yang ada di Kota Tebing Tinggi, sebagaimana dalam melaksanakan kegiatan usahanya supaya menjaga moral etik yang tidak bertentangan dengan moral kebiasaan di masyarakat, khususnya di Kota Tebing Tinggi yang kita cintai. Demikian pernyataan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar, ibrah, pelajaran bagi kita semua. Sungguhnya kita semua sekali lagi meminta untuk tidak terulang di masa yang akan datang. Demikian, Allahu yaqul haq wa yahsabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.